Ya, jadi kalau kita dari tempat ini, seberapapun kita di tempat ini tidak penghalang ya, karena sukacita tetap ada dan hadirat Allah ada tetap ya. Nah, jadi hari ini Pak Ari mau kasih kesaksian ya, karena selama ini mungkin kan udah banyak ya dengar cerita tentang Pak Ari ini loh, suamiku yang ini, yang emang ya. Lupa nanti orang gantong. Oke, ya Pak Ari mau kasih kesaksian tentang kehidupan Pak Ari. Ya nanti habis siap kesaksian saya akan menyampaikan mendapatkan kebenaran firman Tuhan. Silakan Pak Ari. Shalom. Nama saya Arya. Saya mau menyaksikan cinta kasih Tuhan Yesus yang Tuhan berikan dari saya semenjak kecil hingga saya sampai bisa berdiri di atas mimbar. Karena ini nggak pernah saya kebayang saya bisa berdiri di atas mimbar. Wow. Dan saya dari semenjak kecil udah kehidupan dengan kehidupan nggak benar. Saya dari semenjak kecil tuh udah yang namanya tahu dengan minuman keras tuh, saya tuh pasti minum minuman keras tuh dari semenjak kecil tuh udah mulai dari umur 4 tahun. Nah ini ada di fotonya. Ini dari semenjak kecil saya umur 4 tahun saya udah coba dari minuman keras dan itu dianggapnya sesuatu yang lucu ya. Minuman keras saya minum terus emang di rumah saya juga emang minuman keras tuh cukup banyak minuman keras dan juga saya juga suka ngambil juga lihat minuman punya kakak saya, punya orang tua saya ambil minumannya, minum, saya teler, dan ini dari awal minuman ini saya nggak cuma dari umur 4 tahun ini aja minuman kecil, minuman keras ini saya terus berlanjut dengan kehidupan yang agak brutal ya. Saya dengan berantem, dengan narkoba dan lain-lain saya banyak sekali. Nah begitu saya masuk ke SMP. Di SMP saya tuh waktu SD-nya juga saya udah sering minum karena kalau di rumah saya tuh kalau setiap kayak tahun baru atau ada acara-acara tertentu selalu ada party. Minum emang kita disediain minuman keras tuh dicampur minuman disatu-satuin kita minum sama-sama. Udah gitu di SMP saya masuk lagi dengan kehidupan lagi yang baru. Di sana saya coba namanya mulai narkoba. Saya coba marijuana saya coba. Udah gitu saya coba juga dengan pil-pil. Kalau dulu tuh belum ada Anfet ya, belum ada amfetaminnya, itu masih daftar G saya coba lagi minuman keras minum pil-pil. Udah gitu di kehidupan gitu saya emang orangnya dulu agak temperamen, jadi saya sering ada kayak berantem atau apa, bikin masalah. Terus saya juga emang saya hobi tuh di otomotif, saya di motor. Saya udah sering berapa kali tabrakan minuman keras saya jalan, pil-pil jalan, terus marijuana jalan, dan dari sana juga SMP itu juga di SMP juga ada bermasalah lah, ada saya main tangan sama guru dan lain-lain lah semuanya. Udah gitu saya masuk ke SMA. Di SMA saya bukannya dengan kejadian saya SMP cukup banyak juga ya yang bermasalah ya. Saya bukannya makin rem. Saya di SMA saya mulai lagi mungkin menjadi lagi. Artinya di SMA saya udah coba kayak kokain, saya udah coba di SMA. Udah gitu kayak lu tahu saya disuntik, terus saya terus berlanjut. Dan kalau yang namanya minuman keras saya terus berjalan, dan di sana ini saya punya karakter tuh nggak kekontrol. Akhirnya sampai saya berantem tuh sering kali saya berantem. Misalnya saya udah nggak bisa hitung pakai jari, kalau berantem bisa banyak sekali. Akhirnya sampai ada juga pernah berantem juga. Saya pernah tuh sampai mukulin yang berwajib ya. Itu waktu saya SMA itu saya masih pakai seragam. Saya berantem juga di Jalan Merdeka. Saya berantem, akhirnya saya sama security di sana. Akhirnya dulu tuh kalau polisi itu masih zamannya masih pakai kijang sama mobil DX dulu kan. Akhirnya saya disuruh duduk di belakang sama ini waktu di mobil security kijang. Kamu duduk di belakang katanya. Terus saya bilang sama si polisi, mengenai maling pak, maaf ya ada bahasa Sunda dikitnya. Jadi saya nggak mau saya duduk di belakangnya, saya duduk di depan aja, saya duduk di depan. Jadi saya duduk di depan gitu juga polisi yang
Yang nyupir dia sambil bahasa Sunda siapa mau pokoknya katanya kan gitu. Enggak gitu. Ini maaf ya saya agak ini ya. Ini kesaksiannya agak seadanya. Hanya saya dipukul gitu, saya orangnya karena saya temperamen, saya juga nggak mau dong saya dipukulnya, dipukul sama polisi. Akhirnya polisinya saya pukulin lagi di dalam mobil polisi. Akhirnya saya pukulin polisi dalam mobil polisi dan Merdeka, dan itu masih jam 4 sore, artinya itu di Jalan Merdeka lagi rame-ramenya, gitu kan. Saya pukul gitu, oke. Akhirnya polisi satu lagi masuk, ya saya bawa ke kantor polisi. Ya dulu kan belum zaman ada HAM ya, akhirnya polisi saya dibalas dendam lah di sana. Dibalas dendam sampai ya cukup berat juga, saya sampai masuk ke rumah sakit di Rotak Ringan. Akhirnya saya tuh kelas 1 SMA itu, saya pertama di sel tuh di 1 SMA itu selama 1 minggu. Jadi saya kelas 1 SMA saya udah hidup di kantor polisi selama 1 minggu. Nah terus dari kayaknya ini agak paket komplit. Jadi gini, yang sering ibu kasih kesaksian, yang mesti sabar sama suami, mesti bla bla, ini semuanya emang real semuanya. Yang sampai itu bukan cuman katanya ya, bukan kalau kata bahasa Sunda cenah ya, bukan. Dan ini emang benar-benar real gitu. Udah gitu di SMA saya yang namanya tabrakan itu saya sering. Saya tabrakan sering. Udah gitu sampai saya berantem saya sering, tabrakan sering. Udah gitu saya tabrakan sampai kaki saya patah. Kaki saya patah tuh 1, 2, 3 sampai tulang dari sini dicangkok. Di sini dipen 40 cm, ada baut-bautnya ada 14 biji gitu kan, segini gini. Udah gitu pas saya waktu kondisi saya tabrakan juga, karena saya saking bandelnya, karena saya sering mengalami kecelakaan. Saya tuh waktu saya tabrakan tuh tangan saya tuh keadaan masih di gips. Jadi keadaan saya masih tangan di gips, ini belum sembuh, tabrakan lagi, akhirnya saya patah lagi. Jadi saya waktu di gips saya tuh di boromies, di mukanya dasar sadikin. Karena ini waktu saya patah dasar sadikin. Gitu. Jadi ya berarti udah ini saudara udah ngebayang lah ya, agak antik lah gitu ya. Nah terus dari sana, dari SMA saya terus dengan saya udah patah apa semua, saya tuh nggak berhenti dengan kehidupan yang nggak benar. Terus saya masih terus berjalan, masih seringnya kalau yang namanya saya mabuk, saya minum mabuk terus narkoba tuh saya emang udah bisa disebut udah agak edik ya kayak gitu ya. Terus rutin ya. Nah terus sampai tahun 99 waktu itu karena saya sering bermasalah, makin menjadi itu yang tadinya dari cuma data terus tadinya ke yang bubuk-bubuk, masuk lagi ke yang angpet lagi, terus masuk yang lain lagi. Itu sampai saya masuk penjara lagi. Saya masuk penjara tuh tahun 99. Saya masuk penjara, kasusnya cukup berat ya kasusnya ya. Tapi amin puji Tuhan cuma kenanya murah gitu ya. Bahasa bui dikit. Udah gitu saya di penjara 6 bulan. Saya 6 bulan yang mestinya emang agak lama mestinya, tapi ya amin ya, semuanya pokoknya cuma dikasih 6 bulan. Dan dan waktu di penjara itu kondisi ibu itu lagi hamil. Jadi waktu saya saya ketangkap, ibu lagi hamil kurang lebih berapa bulan ya, 4-5 bulan, 3 bulan ya. Dan waktu anak saya yang paling kecil lahir, Tiffany, saya kondisi di dalam, saya di penjara. Jadi waktu anak saya waktu masih kecil lahir, saya kondisi dalam, saya cuma minta izin sama sipir sama pengadilan, saya cuma dikasih waktu 2 jam. Saya berdoa sekali, jangan sampai ada apa-apa sama anak saya, karena saya cukup jahat ya, suka bikin bermasalah. Saya pengen nih anak saya ini benar-benar normal. Ada masalah saya nggak mau ada dia mungkin ada apanya itu gimana atau matanya bermasalah gitu kan. Ya kan karena emang saya cukup jahat ya, cukup nggak normal lah ya intinya. Nah itu
Saya dikasih waktu cuma 2 jam, sejam 2 jam sama-sama. Ini saya dikawal sama dari pengadilan, sama sipir-sipir, saya aja lihat saya Mies, saya lihat Rifani, Amin, dan dari Yesus sehat, Indri juga nggak ada masalah. Akhirnya saya cuma dikasih waktu cuma sejam 2 jam, akhirnya saya masuk lagi ke dalam. Masuk lagi saya ke dalam, saya menjalani lagi, dan pas saya keluar Tiffany udah sekitar berapa bulan gitu ya, udah mungkin 3 bulanan gitu ya, atau 3 bulan lah ya. Ya Amin ya, udah ada masalah. Terus ini juga ada cerita juga, itu tuh Tiffany tuh waktu kecil tuh sama saya tuh tadinya mau saya kasih anaknya namanya Tamara. Tamara nama saya pengen apa ya, saya namanya Tamara. Cuma pas kakak saya datang, Ri anak kamu mau namanya siapa? Saya bilang Tamara. Kenapa Tamara? Namanya kenapa gitu? Tamara kan tahanan masuk penjara katanya. Akhirnya kita ganti namanya Tiffany. Ganti Tiffany. Terus dari sana saya udah keluar dari penjara. Saya bukannya orang kan bisa oke keluar dari penjara bla bla bla. Saya tuh bukannya emang bertobat, makin menjadi lagi. Saya makin menjadi lagi dengan kehidupan yang nggak benar, nggak beres, macam-macam lah kehidupan saya. Akhirnya sampai saya tabrakan saya sering. Terus akhirnya saya juga karena saya hobi motor besar, saya beli motor besar terus di hobi motor besar itu sendiri saya tuh udah ganti motor tuh. Kalau yang itu yang celaka tuh udah habis 5 motor, dan itu semuanya motornya tuh, jadi kalau saya motor tuh bukan apa, kalau biasanya kan kalau orang saya ganti motor karena tahunnya ketuaan atau dia karena turun mesin. Kalau saya semuanya pasti hancur karena tabrakan. Ya, tabrakannya emang nggak pernah tabrakannya sedikit, tabrakannya selalu parah terus, terbang dari sana ke sana, terbang lagi gitu ya. Itu sering kali, tapi amin, Tuhan Yesus selalu angkat saya terus, karena saya ya amin. Udah gitu saya sampai saya tabrakan, karena saya sering tabrakan juga. Terus saya juga sampai saya tabrakan 2009 saya koma. Dan sebelum koma itu juga, saya tuh sebulan sebelumnya saya tabrakan. Saya sebelum ini kejadian nih, sebulan sebelumnya saya tabrakan tuh dari sini terbang sampai ke agak jauh lah ya, tuh sampai ke sana lah ya, sampai agak ke ujung. Saya tabrakan, sebulan kemudian saya terakhir saya retak, saya koma, udah sembuh, saya tabrakan lagi sebulan kemudian. Nah, ini saya tabrakan di jalan di Pasupati, di jembatan layang. Saya ditabrak sama mobil Yaris, karena kalau di sana kalau malam minggu kan suka dipakai trek balap kan. Saya pulang malam, pulang dari kehidupan yang antik juga, saya juga pulang malam, saya ditabrak tuh 160 km per jam. Kata polisi katanya saya terbang 70 meter katanya. Nah ini saya ditabrak, ini saya di sini saya radang-radang saya pecah, terus saya juga saya di GCS 7. Kalau kayak kita gini, kita orang normal gini, kita di GCS 15, artinya ya mesin 47 tuh artinya ya mungkin bisa tarik ke atas atau mesti bikin jam di sini, tapi Tuhan Yesus punya rencana, ya saya masih bisa berdiri di atas mimbar ini. Amin. Oke, terus ini tabrakannya, ini bagi nggak sadar. Nah ini saya punya motornya, ditabraknya. Saya ditabrak dari belakang, ini 160 km per jam. Oke, ini belum. Oke, nah ini dari tabrakan ini orang kan saya sampai koma. Jadi saya tabrakan tuh dari patah tulang, patah apa semuanya sampai saya langsung koma. Tapi di koma ini, tabrakan ini kan logikanya tuh kalau orang normal kan, ini seharian mungkin ini bertobat nih gara-gara koma ini kan. Saya pas saya koma, saya udah agak sembuh, udah agak normal. Saya bukannya mestinya oke, gua tuh benar-benar gua bertobat atau gimana, enggak. Saya tuh setelah koma tuh saya masih dalam pikiran gini, gua masih kuat ya pakai narkoba. Tapi kan emang benar-benar ya jelas. Ya, akhirnya ini pengakuan ya. Akhirnya saya pakai lagi, saya narkoba lagi, saya mulai lagi, saya narkoba lagi. Dan saya ini setelah ini koma, saya masih tabrakan lagi. Jadi saya emang tabrakan saya tuh, saya sering banget tabrakan, udah nggak hitung. Saya tabrakan lagi bisa dibukain tadi.
Nah ini saya setelah koma, saya tabrakan lagi, pakai HP lagi. Ini saya punya dengkul sampai bolong dia. Ini cukup gede juga bolong, bisa dirawat. Oke, nah ini kan bisa dilihat, saya agak tengil ya. Dengan kondisi ini saya dijahitnya, saya masih bisa gini. Maksudnya bakal beres terus, bisa dirawat aja. Oke, terus tuh kan masih dia beres lah. Oke, nah ini dari saya udah koma. Terus kan kalau orang yang ini, kalau orang lain tuh teman-teman saya tahu kan, oh si Ari ini bertobat nih karena koma dia kan. Biasanya terus kalau saya dari patah kaki dari ujung sampai ke sini tuh udah semuanya udah pernah ini kejadian. Saya bukan karena koma saya tabrakan, karena setelah koma juga saya masih emang gue masih coba pengen coba narkoba atau apa ini, kepala gue masih kuat nggak, saya masih terus juga kena tabrakan lagi. Terus suatu saat saya menemukan pertobatan dengan orang yang kayak saya itu bisa disebut emang bandel. Narkobanya saya jalan, saya kantor polisinya iya, berantemnya iya, tabrakannya saya udah nggak hitung berapa kali, motor udah habis berapa. Ini saya menemukan rasa pertobatan. Jadi pertobatan saya bukan karena rehabilitas, bukan masuk penjara atau bukan karena patah-patah tulang, bukan. Saya ini menemukan rasa pertobatan pagi-pagi. Saya tuh simpel banget. Kalau orang kan kayak saya, oh mungkin ini mesti koma atau mesti apa, mesti kantor polisi atau apa, itu saya nggak sembuh pada situ. Saya menemukan rasa pertobatan saya cuma sama SMS. Dengan orang sebandel kayak saya yang udah agak emang susah diterjemahin ya bandelnya ya, tapi saya cuma pertobatan simpel cuma dengan karena SMS aja. Jadi pagi-pagi ada dan saya itu bukan SMS Tuhan Yesus yang ngelakin ya, ada SMS pagi-pagi ketik spasi titik-titik kalau Anda mau dapat SMS firman Tuhan. Akhirnya saya ketik spasi ya, SMS firman Tuhan, saya ketik spasi, akhirnya saya juga dapat firman Tuhan kan, dari saya ketik spasi ya. Saya dapat gitu. Tapi nanti selang seminggu kemudian diulang lagi firman Tuhannya. Udah gitu ini emang dari provider atau dari orang ini komersil banget. Jadi selain saya dapat firman Tuhan, pulsa saya diambil, pulsa saya dipotong kan. Akhirnya saya punya inisiatif sendiri. Saya punya inisiatif daripada saya yang dapat SMS firman, mendingan saya kasih SMS firman Tuhan dong. Akhirnya saya punya inisiatif, saya SMS firman Tuhan. Nah dari sana, dari mulai saya SMS firman Tuhan, di sana saya melakukan rasa pertobatan. Karena gini, saya sekarang SMS firman Tuhan ya, mungkin sama saudara-saudara saya SMS firman Tuhan. Tapi sekali waktu mungkin ketemu saya, mungkin saya keluar dari hiburan malam, saya mungkin pakai narkoba, atau mungkin saya sama sesuatu hal yang lain-lain lagi, itu kan sama aja saya dengan nyalip Tuhan Yesus 2 kali dong. Nah di sana saya akhirnya saya menemukan rasa pertobatan, saya kirim firman, dan yang saya kirim firman juga di sini semua kalangan saya kirim. Teman saya di Muslim banyak saya kirim semuanya, mau dari orang dari premanisme, mau dari mana, mau dari sampai bintang, sampai hamba-hamba Tuhan, semuanya saya kirim semuanya. Ya. Menemukan rasa pertobatan di sana. Jadi orang yang ini emang yang saya kasih kesaksian tuh sebenarnya banyak banget. Kalau saya mungkin mesti dici-dici kayaknya akan habis seminggu 2 minggu, kayaknya banyak sekali, karena kesaksiannya kan kebayang kan dari umur 4 tahun sampai saya sekarang di atas mimbar. Jadi ini banyak banget ini yang emang yang detail-detailnya. Akhirnya saya di sana menemukan rasa pertobatan, dan sekarang logikanya saya nggak mau kalau orang dunia bilang mundurlah dari kehidupan kayak gitu lah, 1-2 langkah lah. Kalau saya istilahnya dari kehidupan yang aneh-aneh, dari kehidupan narkoba dan lain-lain, saya rasa saya udah mundur 1 juta 1 miliar langkah. Untuk buku lah gitu ya, karena sia-sia semuanya. Rasa itu. Oke, gini juga masih ibu-ibu juga kan di sini juga atau bapak kan
Nah, gitu. Nah, masalah wanita, gitu kan? Terus saya masalah wanita juga, saya juga emang bermasalah juga. Saya masalah wanita, masalah dia. Gitu, saya emang masalah wanita saya bermasalah. Karena emang saya dulu di kehidupan yang saya di hiburan malam. Terus dulu gini juga. Dulu kan ibu tuh udah pelayanan kan, ibu tuh udah pelayanan terus 10 tahun ke belakang tuh udah mulai pelayanan kan, terus pelayanan. Nah, terus kalau ibu pelayanan tuh saya happy. Karena kenapa? Jadi kalau saya kontak sama Tuhan, saya cuma bilang gini, kurang bujangan ya enaknya. Artinya kan kalau misalnya sekarang saya bilang saya bujangan sekarang ibu pelayanan gitu kan. Artinya kalau misalnya sekarang tanda kutip saya disebut saya bujangan, ya ibu-ibu bapak bisa terjemahin ya. Bujangan artinya dengan kehidupan saya bebas, hiburan malam saya bla 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 semuanya. Tapi amin sekarang saya udah mundur sekali dari itu. Ya, ini emang kalau saya sangat boleh kasih karunia ya, karena saya punya celaka tuh cuma tadi diceritakan, saya banyak sekali saya celaka, saya punya celaka banyak sekali. Saya di kehidupan yang yang istilahnya yang nyawanya tinggal sedikit lagi atau apapun itu sangat banyak sekali, dari waktu dia berantemnya, dari tabrakannya dan lain-lain sebagainya. Dan sampai saya dapat istri juga boleh kasih karunia ya. Ya, amin. Istri saya sabar, sangat super sabar. Jadi kalau Ibu Indri suka kasih ini kan, suka kasih apa? Firman sama jemaat kan, bahwa ini mesti sabar, tunduk sama suami, semuanya itu emang benar. Jadi kesaksiannya emang langsung dari saya, emang Ibu yang super sabar, super emang keren. Gitu. Jadi ini juga sekarang tanggal berapa? 15 ya. 15 saya mau ngasih ngucapin Happy Valentine saya. Luar biasa. Jadi artinya kenapa suami saya kasih kesaksian ini? Kemarin minggu yang lalu waktu pas hari Rabu itu saya bicara tentang cinta tanpa syarat. Ya, kalau kita pakai syarat kita sama seperti si jahat. Ya, di Lukas 4 itu dikatakan apa? Iblis berkata, aku punya semuanya. Di Lukas 4 dikatakan, semua aku punya. Asal kau sembah aku aja, aku berikan kepadamu. Itu karakter daripada si jahat. Jadi kalau kita berharap, kalau pasanganku baik, kalau pasanganku kasih uang, kalau pasanganku nggak sakit, kalau pasanganku nggak suka narkoba, baru aku sayang. Itu berarti produk si jahat. Kalau kita betul-betul punya kasih Yesus, apapun keberadaan pasangan kita bisa berkata I love you. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ya, jadi yang tadi suami saya sampaikan itu tadi banyak sekali sebenarnya yang dikat, ya, karena dia punya tabrakan itu bukan tabrakan main-main, itu masuk ke dalam mobil, itu tabrak tebing, itu sangat-sangat mengerikan semua. Tapi aku juga baru tahu sekarang, karena biasanya kalau tabrakan dulu nggak pernah, bapaknya nggak pernah bilang, baru sekarang bilang, aku bilang gitu, itu kamu tabrakan tuh sampai segala macam. Aku bilang gitu, jadi aku sendiri nggak tahu. Tetapi yang luar biasa Tuhan selalu luputkan ya. Jadi kenapa Tuhan bisa luputkan? Karena ada seorang istri yang sungguh-sungguh banyak berdoa, itu pengaruhnya luar biasa. Jadi ibu-ibu di tempat ini jangan pernah berhenti berharap. Amin. 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 Oke, kita masuk dalam firman Tuhan. Jadi dikatakan firman Tuhan, Pak Ari hanya satu waktu itu, dia lupa, punya penyakit lupa. Ya Pak ya, lupa apa? Lupa punya istri. Ya, lupa punya istri. Ya, kalau udah di diskotik lihat cewek-cewek cantik lupa punya istri. Kalau lagi bawa mobil tabrakan atau lagi naik motor itu lupa punya anak. Bayangkan waktu itu. Kalau misalnya papa sama suami saya yang menderita itu siapa? Anak masih umur 12 tahun, ya. Begitu juga istri, belum lagi nanti orang tua, belum lagi banyak hal-hal yang menjadi korban ya. Jadi jangan sampai kita jadi produk lupa. Hari ini Tuhan menyampaikan, ternyata pasangan itu bukan kebetulan Tuhan kasih sama kita. Waktu di firman Tuhan dikatakan apa? Yang dipersatukan oleh apa? Yang dipersatukan oleh Tuhan tidak bisa dipisahkan oleh manusia. Artinya apa? Tuhan tanggung jawab dengan pasangan kita. Jadi walaupun sepertinya kok belum ngalamin Bu Indri, kok belum ngalamin perubahan, kok sampai sekarang belum berubah. Aku 11 tahun nunggu suamiku berubah. Ya, tapi karena Tuhan yang berjanji, pokoknya apa yang sudah dipersatukan oleh Tuhan tidak bisa dipisahkan oleh manusia. Aku yakin Tuhan tanggung jawab dengan omongan itu.
Makanya hari ini mari ibu-ibu tempat ini, jangan pernah engkau menyerah, jangan pernah engkau berkata, tapi beda Bu inti kasusnya. Saya mau tanya, siapa yang paketnya lebih daripada Pak Arif? Ada enggak? Ya paling paket cewek, ya paling paket cewek, paling paket narkoba. Ini suamiku lengkap, aku masih ingat tiap 3 bulan tuh pasti rumah sakit. Tadi suami saya tepatin, patahin hidungnya, nanti patahin dia punya lutut, pokoknya tiap 3 bulan masuk Boromius. Itu masih rumah sakit, belum lagi yang masuk ke dalam dipanggil polisi, kantor polisi. Jadi itu luar biasa ya. Tapi karena waktu kita tahu bahwa pasangan itu tanggung jawab daripada Tuhan, maka jangan pernah kita menyerah ya. Nah kita akan buka sekarang sini, ini pernah saya sampaikan, tapi saya percaya Tuhan suruh sampaikan lagi. Kalau gitu ini hanya untuk wanita, tapi sekarang ini berbicara untuk laki-laki dan pria ya, pria dan wanita ya, laki-laki dan pria. Oke, kenapa kita mesti punya pasangan? Karena pasangan ini modal kita untuk menjadi segambar dengan Tuhan. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau engkau mau segambar dengan Tuhan, engkau tidak perlu belajar di gereja. Kalau kau di gereja itu paling cuma seminggu sekali. Habis kau pulang gereja, engkau biasa-biasa lagi. Tapi kalau dalam rumah tangga, itulah karakter kita diproses habis-habisan. Makanya kalau engkau tidak siap untuk punya pasangan karena pasanganmu tidak sesuai dengan seleramu, engkau tidak akan pernah bertumbuh. Engkau tidak akan pernah segambar dengan Tuhan. Memang Tuhan tempatkan yang antik-antik sama kita, tapi bukan karena Tuhan gak sayang untuk membuat kita semakin powerful. Makanya hari ini mari kita koreksi ya. Dikatakan di sini kenapa? Ya, kenapa pasangan itu penting? Ya, coba kita buka ya. Yang pertama, ya pasangan itu kenapa penting? Yang pertama, manusia sifatnya apa? Suka apa? Suka curhat. Ya, siapapun manusia itu suka curhat. Ya, suka cerita. Rasanya dia kalau nggak cerita tuh nggak bisa. Ya, nah, saya mau tanya, kenapa Hawa jatuh dalam dosa? Siapa tahu? Kenapa Hawa jatuh dalam dosa? Ini berlaku juga buat pria. Ya, kenapa kita harus punya pasangan? Supaya ada teman curhat kita. Jadi bukan hanya orang menikah, bukan hanya karena untuk masalah tempat tidur, bukan hanya masalah materi, tapi untuk bisa curhat. Makanya kita lihat kadang-kadang sering seorang ibu yang janda, yang sudah tidak punya suami lagi, dia katakan saya sepi Bu Indri, saya curhat sama siapa? Sebenarnya simpel. Kalau engkau sudah tidak punya suami karena engkau seorang janda, gampang. Curhat ke siapa? Ke Tuhan Yesus. Ya, karena hati-hati. Coba kita buka Kejadian, kita buka Kejadian 3 ya. Karena kalau misalnya engkau tidak curhat kepada Tuhan waktu engkau tidak punya pasangan, ini tanda-tanda engkau akan mengalami hal yang tidak menyenangkan. Kejadian 3 ayat ke 1 sampai dengan 6. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular berkata pada perempuan, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kau makan buahnya. Lalu saat perempuan itu kepada ular, buah pohon-pohonan dalam taman boleh kami makan, tapi buah pohon yang ada di tengah taman Allah berfirman jangan kau makan. Tapi ular berkata kepada perempuan, sekali-kali kamu tidak akan mati, dan bla 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 bla. Akhirnya iblis itu ular. Kalau engkau tidak suka curhat kepada pasanganmu, kalau mungkin pasanganmu nggak bisa diajak curhat, paling nggak engkau bisa curhat pada Tuhan. Kalau engkau tidak suka curhat pada Tuhan, tinggal menunggu waktunya. Itu iblis sudah menunggu, si ular tua sudah menunggu. Apa curhat dengan iblis? Perkara yang sia-sia. Apa? Judi. Apa? Mungkin engkau narkoba. Apa? Mungkin kau ke karaoke. Apa? Mungkin kau melakukan hal yang tidak baik. Itu semuanya produk iblis. Karena ciri khas daripada manusia itu suka curhat. Kenapa sampai Hawa jatuh dalam dosa? Karena suaminya nggak mau diajak curhat. Harusnya kalau dilihat suaminya masih belum bertobat, nggak ada masalah, curhat dong kepada Tuhan. Tapi seringkali kita nggak curhat kepada Tuhan. Waktu suamiku masih belum bertobat, aku nggak ada masalah, karena aku punya Tuhan Yesus yang luar biasa 24 hours. Kasih aku waktu untuk ngobrol sama dia. Makanya aku nggak pernah sampai merasa aku tidak bisa ngomong sama siapa-siapa. Makanya hari ini mari, kalau engkau mungkin tidak bisa komunikasi dengan suamimu, tidak bisa komunikasi dengan istrimu, tidak ada masalah, kita masih punya Tuhan yang luar biasa. Dia buka waktu 24 jam di udara. Kalau agama lain mungkin hanya ada waktu-waktu tertentu, asar, zuhur, asar, atau osor gitu. Tapi kalau Tuhan Yesus 24 hours, you can talk to him. Hanya seringkali kita tidak punya waktu curhat sama dia. Padahal kalau engkau tidak curhat, terutama wanita Tuhan 24.000 kata. Kalau engkau tidak ngomong itu stres ya. Makanya jangan sampai engkau tidak ngomong dengan pasangan. Kalau sampai pasangan tidak mau ngomong, gak ada masalah. Saya pernah sampaikan di sini juga. Nanti lihat foto pasangan masuk kamar mandi ngomong, kenapa sih Pak nggak mau diajak ngomong? Sebenarnya kok kesannya kok kayaknya aneh, tapi tidak ada masalah. Kalau suami juga nggak mau ngomong, minimal ngomong sama Tuhan. Karena waktu engkau tidak membuka komunikasi dengan Tuhan, engkau ini di sini ketahan. Akibatnya membuat engkau apa? Jatuh ke dalam dosa. Mungkin kau bilang itu wanita, siapa bilang? Pria juga perlu curhat. Coba kita buka, ya. Pria juga nggak bisa sendiri. 2 Samuel 11, ya. Kalau engkau sendiri, ya, istri suka ninggalin, itu coba hati-hati. Nah, kayak saya waktu itu, suami saya bilang, itu betul. Bukan suamiku yang salah 100%. Aku pergi pelayanan, suamiku sendiri dalam keadaan hidupnya nggak benar, makin nggak benar, karena dia merasa makin bujangan, betul? Ini bukan salah suamiku 100%. Aku pun punya saham di sana. Amin. Kita buka yuk. Kita buka sekarang 2 Samuel. Supaya di tempat ini mari ya, yang terlalu sibuk atau apapun namanya ya, kalau engkau sampai tidak punya waktu untuk pasanganmu, itu berbahaya. Di mana tadi saya katakan? 2 Samuel 11.
Ayat ke-1, pada pergantian tahun pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orang dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Rabah, sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Sekali peristiwa pada waktu petang ketika Daud bangun dari tempat tidurnya, lalu berjalan-jalan di atas soto istana, maka tampaklah dari atas soto seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Ayat ke-4, sudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia, perempuan itu datang padanya, lalu Daud tidur dengan dia. Perempuan itu baru selesai bersihkan diri dari kenajisan, kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya, lalu mengandunglah perempuan itu dan disuruhnya orang beritahukan pada Daud, demikian aku mengandung. Kejatuhan daripada seorang yang namanya Daud. Daud ini kurang apa dekatnya sama Tuhan. Dia 7 kali sehari masuk hadirat Tuhan, ya. Tapi waktu dia sendiri, ya. Jadi nggak jadi jaminan udah berdoa pun bisa jebol, apalagi nggak berdoa. Makanya mari di tempat ini, aku makanya sangat-sangat menyadari Tuhan, terima kasih Tuhan. Akhirnya Kau sadarkan aku juga. Jadi waktu kami bertobat, ya, saya bertobatnya dalam pelayanan. Ya, kalau suami saya bertobat waktu dari diskotik, ya. Dia bertobatnya dengan dia berasa saya nggak mau hidup yang sia-sia. Aku bertobat dari pelayanan. Ternyata aku ini lupa, gitu. Aku lupa aku punya suami. Jadi penyakit lupa itu bukan hanya laki-laki, sama perempuan juga banyak penyakit lupa. Hati-hati yang terlalu sibuk dengan pelayanan. Karena waktu engkau sibuk pelayanan, engkau lupa dengan suamimu, dengan anakmu, dengan kehidupanmu, maka tanpa disadari engkau sudah buka celah buat si ular yang akan menghancurkan hidup kita. Banyak hamba-hamba Tuhan, rumah tangganya hancur. Kenapa? Karena tidak punya waktu untuk keluarganya. Siapa yang gak suka ngomong? Semua orang pengen curhat, semua orang pengen ngobrol, ya. Makanya di tempat ini mari kita periksa. Saya mau tanya, tahu tentang wanita perempuan Samaria? Tahu perempuan Samaria? Kenapa perempuan Samaria bisa dipakai luar biasa? Siapa tahu? Yohanes 4. Yohanes 4 itu perempuan Samaria dikatakan itu waktu dia bertobat, satu kampung Samaria bertobat. Padahal dia bukan pendeta. Dia bukan pendeta, dia baru bertobat. Dan hidupnya sangat-sangat tidak baik. Dia pernah menikah 5 kali, dan yang terakhir itu dia bukan menikah, dia kumpul kebo. Kok bisa dipakai luar biasa? Kita lihat ayat ke-5. Yohanes 4 ayat ke-5. Maka sampailah ia di sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus padanya, berilah aku air, aku minum. Sebab murid-murid telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria padanya, masakah engkau seorang Yahudi minta minum padaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Ya, kemudian ayat ke-14. Ya, ayat ke-14, ayat ke-15. Ayat ke-15, kata perempuan itu padanya, Tuhan berikan aku air supaya aku tidak haus dan tidak usah datang ke sini lagi untuk menimba air. Kata Yesus padanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak punya suami. Kata Yesus padanya, tepat katamu bahwa engkau tidak punya suami, sebab engkau sudah punya 5 suami dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu, dan hal itu engkau berkata benar. Apa yang kita dapat waktu di sini? Ini luar biasa. Ini power of listening. Yesus capek. Dia capek, dia baru pelayanan dan dia lapar. Tapi yang luar biasa tetap diberikan waktu untuk mendengar unek-unek daripada perempuan Samaria. Dan orang yang sudah dilepaskan dari dia punya beban, dari dia punya perasaan, dari dia punya kehidupan, dari dia punya masalah, itu powerful. Akhirnya perempuan ini dipakai untuk berkati satu kampung Samaria. Saya tanya sama saya punya satpam, satu RT, satu RW itu berapa? Kurang lebih 150 orang. Satu kampung itu berapa RT? 10. Artinya 1.500 orang. Dia bukan pendeta, tapi kenapa dia bisa powerful bawa satu kampung untuk bertobat? Karena waktu dia sudah dilepaskan, dia diberikan waktu, ya. Kalau di agama, kalau di Indonesia itu dikatakan hanya mendengar. Kalau bahasa Inggris bukan, listening mah hearing. Kalau listening itu mendengar dengan empathy, ya. Jangan kita hanya mendengar suami waktu ngomong atau istri ngomong, oh ya gimana, terus sambil maybe. Itu hanya cuma hearing. Itu masuk kanan keluar kiri, nggak akan ada power. Makanya nggak heran suamimu, istrimu pergi ke ular. Tapi waktu dia curhat, apapun, mungkin masalah ekonomi, masalah rumah sakit, atau masalah apa, masalah anak, dengar. Tuhan Yesus begitu capeknya, tapi dia berikan waktu. Seringkali kita karena capek, kita bilang, udah capek gue ada, kerjakannya sendiri. Akibatnya makanya nggak mengalami perkara besar. Pasangan itu perlu untuk komunikasi. Makanya Tuhan kasih kita pasangan, kenapa? Untuk komunikasi. Kalau engkau sudah tidak punya komunikasi dengan pasanganmu lagi karena pasanganmu sudah meninggal, banyaklah komunikasi dengan Tuhan. Amin. Itu yang membuat aku bisa kuat selama 11 tahun. Aku banyak komunikasi dengan dia. Dan Tuhan bilang, pasti suamimu bertobat, pasti 1.000.000%. Dan itu yang buat aku mantap ikut Tuhan. Aku tidak pernah ragu sedikit pun. Kalau kau ragu pada Tuhan, hanya cuma 0,00 sekian persen kau ragu, kau tidak akan mendapat apa-apa. Tapi kalau kau percaya seiman sebiji sesawi saja, engkau pegang janji Tuhan yang dipersatukan oleh Tuhan, tidak bisa dipisahkan oleh manusia. Ini pegang, karena Tuhan tanggung jawab pada pasangan kita. Amin. Yang pertama tadi teman curhat. Yang kedua, kenapa kita mesti punya pasangan? Supaya di tempat ini mari jangan lupa dengan pasangan yang Tuhan berikan pada kita. Yang kedua, Mazmur 37 ayat 24.
Mazmur 37. Dapat? Mazmur 37 ayat 24. Ya, jadi baik pria maupun wanita itu perlu curhat. Bapak-bapak, berikan waktu buat anakmu. Ya, seringkali kita nggak punya waktu untuk anak kita ya. Yang penting anak disekolahkan di luar negeri. Saya punya pelayanan. Saking ini orang-orang kaya, dari mulai kelas 5 SD, anaknya udah dikirim ke luar negeri, ke Australia. Anaknya berangkat normal, tapi karena dia pikir yang penting pokoknya saya kasih uang, saya kasih rumah, saya kasih semuanya. Kalau apa yang terjadi? Waktu anaknya pulang ke Indonesia, udah berubah jadi ACDC. Ya, karena mama papanya nggak pernah ke sana, nggak pernah kasih waktu ke sana, hanya uang yang dikirim. Nggak cukup hanya uang. Belajar dari perempuan Samaria. Waktu dikasih waktu oleh Tuhan Yesus, itu powerful, kehidupannya diubahkan. Makanya waktu kita counseling itu powerful. Nggak apa-apa, yang cerita, mau nangis, mau jerit, nggak ada masalah. Makanya kayak di Sungai-Sungai Wanita, itu hari Rebo, itu di sini kita menari loh. Karena itu bisa lepas. Karena perempuan terus terang bebannya banyak. Ya, nah laki-laki pun juga kadang-kadang bebannya banyak. Makanya kalau dia bisa curhat sama istri, itu luar biasa. Aku dengan suami selalu kami komunikasi. Hanya cuma tidur kita nggak komunikasi ya Pak? Betul, kami selalu komunikasi. Bangun pagi, Pak Ari ngirim firman, aku ngirim firman. Kenapa saya bikin firman SMS? Tahu gara-gara apa? Gara-gara pertobatan suami saya. Karena itu, aku bilang Tuhan, aku janji, aku mau berikan juga SMS kepada banyak orang. Karena kalau suamiku bisa bertobat dengan SMS, aku yakin banyak orang bisa bertobat karena SMS. Ya, mari. Ya, yang pertama tadi bicara tentang apa? Tentang untuk komunikasi. Jadi jangan pernah anggap enteng dengan komunikasi. Kalaupun kau tidak bisa komunikasi makan siang karena mungkin sibuk di kantor, makan malam usahakan bicara dengan anak-anak, dengan suami, dengan istri. Itu powerful. Amin. Ya. Ibu-ibu yang gak suka komunikasi akan pergi sama yang lain pasti. Makanya suka ngegosip, suka ngerumpi, itu pasti. Amin. Oke, yang kedua, Mazmur 37 ayat 24 dikatakan apa? Apabila ia jatuh tidaklah sampai tergeletak sebab Tuhan menopang tangannya. Wonderful. Ini bicara tentang apa? Mungkin kau bilang Tuhan yang menopang, apa hubungannya dengan pasangan Bu Indri? Tuhan pakai pasangan kita untuk menopang tangan kita. Kalau kita jatuh nggak tergeletak itu masih fine, tapi kalau udah tergeletak itu udah fatal. Mungkin caranya bagaimana tergeletak? Kalau mungkin kau melakukan kesalahan, itu biasanya pasangan kita yang menegur kita. Jangan pernah anggap enteng dengan istri lo. Karena istri itu punya kepekaan tuh luar biasa. Ayah saya itu orang yang sangat berhasil. Ibu saya itu kelas 5 SD. Kelas 5 SD itu tulisannya pun nggak bagus. Kalau dia bilang apel aja, apel. Apel mah, apel. Gitu. Orang sederhana, tapi setiap ayah saya mau buka usaha itu tanya sama istrinya. Karena kalau misalnya sampai nggak tanya, nanti kalau ada sesuatu, itu dia sangat-sangat menyesal. Jadi artinya apa? Jangan kau biarkan pasanganmu untuk menarik engkau waktu engkau jatuh ya. Mungkin melalui teguran, mungkin melalui masukan. Memang nggak enak kalau dapat teguran. Aku terus terang aku bangga punya suamiku Pak Ari ya, walaupun dengan keberadaannya, tapi aku sangat bangga. Ya kenapa? Karena wanita itu karakternya itu seperti Isabel. Ya kalau misalnya sekarang merasa udah hamba Tuhan, itu nggak ada orang yang mau negur dia. Tapi suamiku sering negur saya, kamu jangan seperti ini, kamu harus seperti ini, seperti ini. Dan aku anggap terima kasih Tuhan. Jadi aku nggak jatuh sampai tergeletak. Mungkin kadang-kadang omongan bisa keras, seperti misalnya waktu dulu pacaran, waktu bilang mungkin hati-hati mah, jangan jatuh betul. Tapi kalau misalnya sudah menikah, anak udah 15 kan, mata lu kemana, betul ya? Tapi lepas dari kasar ngomong atau dari caranya nggak enak, tetap itu membuat kita supaya tidak jatuh sampai tergeletak. Bersyukur punya pasangan yang masih mau menegur kita. Yang bahaya kalau sudah pasangan kita nggak menegur kita lagi. Artinya dibiarin, mau lu gila, mau lu gimana, itu bahaya. Amin. Yang pertama, bicara tentang apa? Untuk bisa diskusi. Makanya jangan engkau anggap enteng dengan punya pasangan. Pasangan itu bukan kebetulan Tuhan kasih. Karena kita nanti juga jadi mempelai Tuhan Yesus. Kalau mempelai Tuhan Yesus, itu kita pasti akan banyak diskusi dengan dia. Makanya prakteknya di dunia ini melalui keluarga. Yang kedua, waktu kita jatuh supaya tidak tergeletak. Tuhan pun begitu. Waktu kita jatuh, Tuhan ingatkan. Memang kadang-kadang Tuhan menegur kita nggak enak. Kadang-kadang Tuhan menghajar kita nggak enak. Seperti Yunus, dihajar apa? Masuk dalam perut ikan. Ya, memang kadang-kadang nggak enak hajaran Tuhan. Tapi yang pasti kalau Tuhan mengajar karena Dia mengasihi kita. Amin. Makanya pernah waktu kami dihajar oleh Tuhan. Aku masih ingat mas suami, waktu kami dulu punya diskotik. Itu dibakar diskotiknya. Dibakar total. Bayangkan sekarang diskotik 2,7 hektar. Itu uang masuknya dulu 200 juta per bulan. Waktu dolar masih 2.000. Dibakar habis. Gara-gara itulah salah satu yang membuat kami akhirnya kembali kepada Tuhan. Jadi jangan marah kalau Tuhan tegur. Daripada engkau tergeletak, mendingan engkau ditegur. Sehingga walaupun jatuh tidak sampai tergeletak. Amin. Jadi yang pertama tadi apa? Yang pertama tadi untuk diskusi. Yang kedua untuk supaya kita tidak jatuh sampai tergeletak. Yang ketiga, pasangan-pasangan kita yang mungkin rada antik menurut kita. Ini membuat kita makin melekat sama Tuhan. Betul nggak? Ya? Betul. Kalau misalnya pasangannya nggak antik itu pasti doanya lebih banyak. Tapi kalau pasangan udah baik, doanya kurang banyak.
Karena merasa sudah oke kok, suamiku baik kok, paling aja doa Tuhan terima kasih suamiku baik kayak gitu. Tapi kan sekarang suaminya misalnya paketnya komplit kayak Pak Ari, doanya lama loh. Tuhan, tolong Tuhan, narkobanya bikin Tuhan, kalau bisa narkoba jadi pahit banget Tuhan, nggak mau dimakan. Cewek-cewek Tuhan dulu pakai kumis semua cewek-ceweknya Tuhan, luar biasa. Panjang doanya, karena apa? Paketnya banyak sekali. Maka jangan marah, jangan bilang kok sial hidupku punya pasangan seperti ini. Kenapa? Karena Tuhan mau supaya kita datang kepada Dia. Dan rahasianya apa? Buka Mazmur 56 ayat 8. Ya, kalau engkau sering datang kepada Tuhan karena mungkin masalah pasanganmu yang sangat-sangat antik luar biasa. Ya, Mazmur 56 ayat ke-8 dikatakan apa? Sengsaraku engkau yang menghitung-hitung, air mataku kau taruhkan dalam kirbatmu. Bukankah semuanya telah kau daftarkan? Ini jelas ya, waktu kita datang kepada Tuhan, air mata kita itu gak sia-sia. Jadi waktu suamimu nakal, waktu suamimu belum bertobat, waktu suami masih melakukan hal tidak baik, engkau datang, engkau nangis, air matamu disimpan di kirbat dan dikatakan namamu ku daftarkan. Apa arti nama didaftarkan? Kalau nama kita didaftarkan, nanti waktu ada pesta anak domba, itu kita masuk daftar undangan. Buka Lukas ya, supaya di tempat ini jangan gak pinter ya. Jangan kau pikir, tapi Bu Indri beda. Makanya aku asal ada yang mau konseling sama saya bilang, Bu Indri suami saya jahatnya. Sejahat apa sih? Betul, kok suamiku ini paketnya luar biasa. Tapi aku bangga karena punya suami yang luar biasa gini buat aku juga jadi luar biasa. Amin. Maka tergantung, mau berkata luar biasa, biasa-biasa. Siapa yang biasa-biasa? Siapa yang luar biasa? Nanti saya doakan, Tuhan tolong Tuhan suaminya katakan. Amin. Ya. Oke, kita buka Lukas 22. Tadi dikatakan nama kita didaftarkan. Kenapa perlu didaftarkan? Lukas 14 ya. Supaya di tempat ini mari, ternyata nggak sia-sia untuk kau nangis di kaki Tuhan ya. Lukas 14 ayat 15 dan 17 dikatakan apa? Mendengar itu berkatalah seorang dari tamu kepada Yesus, bahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah. Tapi Yesus berkata, ada seorang mengadakan perjamuan besar dan ia mengundang banyak orang. Menjelang perjamuan itu dimulai, ia menyuruh hambanya mengatakan para undangan, marilah sebab segala sesuatu sudah siap. Wonderful. Buat orang yang namanya terdaftar, everything sudah di-provide. Apa yang kau minta sekarang? Rumah, mobil, karir, anak yang baik, tamatan ITB, suami yang bertobat, semua Tuhan siapkan. Asal nama kita terdaftar dalam undangan Tuhan. Bagaimana untuk bisa terdaftar? Air mata kita disimpan di kirbat. Makanya waktu engkau punya masalah, jangan pernah engkau diskusi sama orang lain. Mendingan datang di kaki Tuhan, nangis dengan Tuhan. Kalau engkau punya air mata, gak mungkin disimpan sama mertua kita, gak mungkin disimpan sama suami kita, gak mungkin disimpan sama istri kita. Tapi kalau air mata kita itu berharga di mata Tuhan, dan Tuhan bilang, ku daftarkan namamu. Dan kalau nama kita didaftarkan, itu wonderful, masuk undangan Tuhan. Dan Tuhan bilang, everything sudah get provided. Wow, ini yang bikin aku makanya mantap itu Tuhan. Makanya aku gak pernah tanggung kalau nangis sama Tuhan. Mau nangis 5 ember gak ada masalah, ingus sampai 5 km gak ada masalah. Karena Tuhan hargain. Tuhan hargain. Maka ibu-ibu di sini mari ya. Aku kalau misalnya tanya ibu-ibu yang misalnya datang ke depan ya, misalnya ataupun lagi konseling, jangan gengsi untuk menangis. Jangan gengsi untuk misalnya mengatakan, iya saya mau berubah memang ini. Itu Tuhan perhitungkan, karena kerendahan hati itu paling Tuhan suka. Jadi jangan bertahan karena merasa nanti kalau misalnya orang bilang apa saya begini Bu Indri, makin kau keras, makin kau tidak akan mengalami perkara besar. Tapi makin engkau mau nangis di kaki Tuhan, itu makin Tuhan tersentuh. Dan kalau Tuhan tersentuh, apapun Tuhan berikan pada kita. Wonderful. Itu yang ketiga. Yang keempat, Kejadian 1 ayat 27 dan 28. Pasangan itu untuk bikin kita jadi apa? Ayo. Supaya di tempat ini mari hargai pasanganmu. Jangan lupa bahwa engkau punya pasangan yang sudah Tuhan berikan kepada kita, ya. Kejadian 1 ayat 27 dan 28 dikatakan apa? Maka Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakan mereka. Allah berkati mereka, lalu Allah berfirman pada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, atas segala binatang yang merayap di bumi. Wonderful. Ini bicara tentang power. Power dari Tuhan itu tidak main-main. Power dari Tuhan itu luar biasa. Dikatakan burung di udara, ikan di laut, dan binatang di darat. Artinya apa masalahnya? Masalah utang piutang, masalah sakit penyakit, masalah rumah tangga yang gak harmonis, masalah apapun engkau bisa hadapi asal engkau segambar dengan Tuhan. Jadi kenapa Tuhan ciptakan suami istri? Ini untuk punya power. Karena dikatakan 2-3 orang sepakat meminta apa saja, itu Tuhan kasih. Makanya jangan bodoh, jangan hanya menganggap yang penting kan aku dengan pasanganku satu rumah Bu Indri. Nggak bisa, enggak. Ya iblis paling takut kalau keluarga itu bisa sepakat, sehati. Nah untuk sepakat sehati apa? Hargai pasanganmu, walaupun dia belum berubah, nggak ada masalah. Yang penting pegang janji Tuhan bahwa apa yang dipersatukan oleh Tuhan tidak bisa dipisahkan oleh manusia. Ini pegang sebagai modal kita. Dikatakan tadi apa? Segambar.
Nah, segambar dengan Tuhan bicara tentang apa? Yuk kita lihat. Pertama, Mazmur 145. Ya, segambar dengan Tuhan bicara tentang apa? Mazmur 145. Dapat? Mazmur 145 ayat ke-8. Mazmur 145 ayat ke-8. Demikian firman Tuhan. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Jelas. Panjang sabar itu karakter daripada Yesus. Kalau engkau berkata engkau mau punya karakter Tuhan tapi engkau tidak sabar menunggu pasangan berubah, berarti engkau tidak akan pernah segambar dengan dia. Dan kalau engkau tidak punya kesabaran, sampai kapanpun engkau tidak akan punya kuasa untuk menaklukkan segala masalahmu. Karena iblis paling takut dengan orang Kristen yang sabar. Karena sabar itu buat roh. Amin. Gak usah hitung-hitung. Gak usah hitung-hitung kapan Tuhan. Gak usah hitung-hitung. Walaupun kau udah setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, pokoknya jalankan saja. Karena Tuhan kasih kepada kita masalah yang lebih daripada kekuatan kita. Waktu engkau sabar menunggu waktu Tuhan, coba ingat aja, Tuhan nanti sabar menunggu pertobatan kita. Saya bertobat umur 40 tahun. Suami saya bertobat baru-baru yang tahun 9 kemarin yang 2009. Tapi Tuhan sabar. Masa sekarang hanya nunggu suami 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun gak bisa sabar sih? Amin. Amin. Oh, kok aminnya gini? Pasti bisa. Karena apa dikatakan Tuhan? Mas, apa tuh namanya? Aku memberikan padamu kekuatan, apa Filipi apa dikatakan? Segala perkara dapat kutamu dalam dia memberikan kekuatan padaku. Pasti bisa. Gak ada istilahnya orang bisa bilang begini, Indri saya sudah gak kuat, gak mungkin. Kalau dia punya Tuhan Yesus dalam hidupnya, pasti kuat menghadapi masalah. Pasti, 1000% aku yakin pasti. Karena aku gak pernah menunjukkan bahwa aku tidak kuat. Karena aku tahu Yesus yang memberikan kekuatan. Oke? Ya. Nah, dikatakan tadi yang pertama adalah apa? Adalah kesabaran. Yang kedua Matius 11 ayat 28. Matius 11 ayat 28 dikatakan adalah apa? Matius 11 ayat ke-28. Marilah padaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan berikan kelegaan padamu. Pikul aku yang upasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwaku mendapat ketenangan. Karakteristik yang paling menonjol adalah lemah lembut. Lemah lembut itu artinya apa? Siap untuk mendapat masukan. Nggak marah waktu ditegur, nggak gampang tersinggung. Kalau engkau masih gampang tersinggung, engkau tidak akan punya karakter Yesus. Yesus diolok-olok, Yesus diludahin loh. Diludahin loh. Kita ada yang pernah diludahin sini? Sama pasangannya coba, mana? Ada? Belum ya? Tapi itu langsung tersinggung. Sakit hati saya Bu Indri. Terlalu sakit. Kalau engkau belum siap untuk gampang tersinggung, masih engkau tidak akan pernah segambar dengan Tuhan. Makanya nggak heran. Ya, ingat, selama kita belum menang di satu masalah, Tuhan nggak akan naikkan kita ke dalam kelas yang lain. Jadi makanya nggak heran, udah bertahun-tahun ikut Tuhan, tapi kok masalahnya nggak beres-beres, tentang masalah terus-terusan aja kesinggung. Karena nggak pernah tamat, karena nggak pernah selesai. Tapi kalau engkau bisa berkata, hei hati, kau jangan tersinggung. Karena yang berkuasa untuk mengontrol hati kita adalah kita sendiri. Engkau bisa berkata, hati, lu jangan sakit hati ya, bisa. Tapi kalau engkau sedikit-sedikit, sakitnya hati ini, itu berkat itu omongan dunia. Dulu aku orang yang gampang tersinggung, sangat gampang tersinggung. Tapi sudah aku punya Yesus, itu karakter bisa berubah. Dan aku bangga Tuhan itu bisa mengubah hidup saya. Karena kalau dengan kekuatan saya sendiri nggak mungkin aku bisa berubah. Tapi karena kasih karunia, aku juga bisa berubah. Yang ketiga Yesus, yang karakteristik paling menonjol adalah apa? Mengampuni. Tuhan Yesus mengampuni. Dan dia tidak main-main. Coba Yohanes ya, ini saya suka sekali nih ayat ya. Ini saya sampaikan minggu lalu di sini. Yohanes 8, waktu ada perempuan pezina, tahu ceritanya ya, perempuan pezina? Ya, perempuan berzina, tahu ceritanya yang kedapatan berzina, ini orang udah fatal ya. Kalau dipikir-pikir ini udah fatal, nggak akan mungkin ada pengampunan. Tapi bagaimana reaksi Tuhan? Coba kita lihat ya, ayat ke-9. Tapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggal Yesus seorang diri dengan perempuan itu dan tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit dan berdiri berkata, hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Waktu kau dapat ayat ini apa? Ini luar biasa, ini bisa tentang pengampunan. Dan bukan hanya pengampunan, kenapa saya bilang begitu? Pertama kan dibilangkan, aku pun tidak menghukum. Bagus, artinya orang yang mengampuni itu gak ingat-ingat masa lalu. Jangan suka bongkar sampah. Dulu aku sebelum bertobat, aku suka bongkar sampah suami saya. Terus terang, karena wanita itu paling sensitif soal cewek, betul? Betul kan? Saya bersini yang suaminya main cewek, dia tetap senyum dan luar biasa. Pasti itu sakitnya luar biasa. Ya, dan itu waktu itu aku betul-betul itu sangat-sangat itu betul-betul tidak mudah ya. Apalagi kalau misalnya sekarang lihat cewek-cewek cantik yang masih muda langsung kayak gitu ya. Iya, karena betul-betul memang itu bicara tentang
tentang masalah suka mengungkit-ungkit, tapi itu sampah. Buat apa diungkit-ungkit? Makanya aku berhenti untuk mengungkit-ungkit itu. Tapi yang kedua Tuhan bilang apa? Pergilah bicara tentang apa? Pergilah bicara tentang apa? Tentang memberikan kesempatan. Mungkin kau sudah berikan kesempatan, tapi Bu itu sudah berikan kesempatan kok nggak berubah juga. Ini yang luar biasa. Dikatakan pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Ini Tuhan punya omongan luar biasa loh. Perempuan ini kedapatan berzina. Mungkin dia sudah hobinya berzina, tapi Tuhan begitu yakin bilang jangan berbuat dosa lagi sampai sekarang. Ini bicara tentang apa? Kepercayaan. Nggak cukup kau hanya mengampuni, nggak cukup hanya berikan kesempatan, tapi kasih kepercayaan full sama dia, karena pasti setiap orang ini berubah. Saya mau tanya, kenapa bisa Petrus dipakai luar biasa? Petrus menyangkal 3 kali. 3 kali loh Petrus menyangkal Tuhan dalam 1 hari. Itu nggak main-main. Kenapa bisa dipakai sampai menggoncangkan dunia? Murid-murid itu meninggalkan Tuhan di Getsemani, gak ada yang tanggung jawab. Tapi kenapa bisa menggoncangkan dunia? Karena Tuhan kasih kepercayaan full. Tuhan ngomong sama Petrus apa? Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Di Yohanes 21. Kalau kau mengasihi aku, gembalakanlah domba-dombaku. Bayangkan, kepada penyangkal Tuhan kasih proyek besar untuk menggembalakan domba-dombanya. Waktu kita kasih kepercayaan full kepada pasangan kita, di sana perkara besar bisa terjadi. Demikian juga kepada Tuhan. Kalau kita sudah percayakan pasangan kita diubahkan Tuhan, percaya dong 100%. Jangan ragu. Waktu engkau ragu, maka engkau tidak punya power. Karena Tuhan itu pantas dipercaya. Ya, kalau manusia ngomong itu bisa omdo, tapi kalau Tuhan punya janji itu gak pernah omdo. Dia iya dan amin untuk setiap janji-janjinya. Amin. Mari hari ini kita koreksi diri kita. Dikatakan tadi Tuhan, karakter yang paling menonjol adalah mengampuni, yang kedua adalah rendah hati, adalah lemah lembut, dan yang ketiga tadi adalah apa? Adalah panjang sabar. Belajar sabar menunggu waktunya Tuhan. Dalam hal apapun, mungkin masalah ekonomimu, mungkin masalah apapun, dalam hal apapun, kami menunggu waktunya Tuhan itu sabar. Kami 17 tahun pindah ke Bandung. Dalam 17 tahun kami pindah ke Bandung, kami tinggalkan semuanya hal-hal yang gak perlu kami pikirkan lagi. Tapi kalau sudah waktunya Tuhan mengangkat, itu luar biasa. Dan kalau sudah Tuhan yang angkat, tidak ada satu pun yang bisa menurunkan lagi dalam hal apapun. Makanya tunggu waktunya Tuhan. Sabar. Mungkin kau bilang, sampai kapan Bu Indri? Tuhan gak pernah lalaikan janjinya. Ini yang saya alami, maka saya berani sampaikan. Ya, jadi yang pertama tadi adalah apa? Yang pertama tadi apa? Teman curhat. Yang kedua apa? Yang kedua apa tadi? Supaya kita nggak jatuh sampai tergeletak. Ada yang negor kita, ada yang ingatkan kita. Jangan pernah anggap enteng dengan masukan daripada istri. Sebodoh-bodohnya istri, tetap Tuhan kasih pasangan yang luar biasa bagi kita. Ya, karena seringkali kadang-kadang suami menganggap, istri tahu apa? Enggak. Dia pasti punya hikmat luar biasa. Amin. Yang ketiga tadi apa? Yang ketiga tadi adalah apa? Iya, yang ketiga tadi katakan supaya kita melekat pada Tuhan, supaya nama kita terdaftar. Dan kalau kita terdaftar, kita masuk dalam perjamuan anak domba dan semua disediakan di sana. Yang keempat, supaya kita segambar dengan Tuhan. Yang kelima dikatakan istri tunduk pada suami dalam segala hal. Betul? Betul ya? Hai suami, dibilang apa? Kasihilah, harus kau mengasihi istrimu seperti dirimu sendiri. Saya percaya kalau seorang suami mengasihi dirinya sendiri, nggak akan mungkin dia pakai narkoba lagi. Betul? Nggak akan mungkin. Makanya kenapa suami saya tadi bilang, pantes saya dulu nggak cinta sama kamu ya Pak ya. Karena masih suamiku aja nggak mau mengasihi diri sendiri, masih suka ngebut, masih suka tabrakan. Tapi sekarang sesudah suamiku mengasihi dirinya sendiri dengan tidak lagi pakai obat, tidak lagi ini, sekarang cintanya sama aku luar biasa. Makanya suami-suami tempat ini mari, ya, yang masih suka keluar malam, berarti engkau tidak mengasihi dirimu. Kenapa? Kalau engkau sakit, kalau engkau nanti penyakit level, kalau engkau penyakit kena ini dan segala macam. Karena kalau engkau tidak mengasihi dirimu sendiri, tidak mungkin engkau bisa mengasihi istrimu. Amin. 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 Dan juga istri dikatakan tunduk pada suami dalam segala hal. Ini bagus tuh. Kenapa bilang? Khususnya untuk perempuan. Karena perempuan tuh Isabelnya kuat. Tahu Isabel? Tahu Isabel? Sombong. Perempuan tuh kalau pintar cari uang, udah punya posisi di bank, mungkin jadi manajer atau hamba Tuhan besar, itu bisa ngejago. Makanya Tuhan sengaja bikin di rumah lu jadi keset sama laki lu. Amin. Dan itu aku bangga sama Tuhan Yesus. Makanya kalau aku di luar itu aku sepertinya sangat-sangat luar biasa, tapi kalau di rumah aku tetap menjadi istri yang sangat tunduk sama suami. Dan tadi Pak Ari sudah kasih kesaksian ya. Hari ini mari. Semua yang di firman ini itu semuanya luar biasa loh. Makanya jangan hanya baca firman hanya sepintas. Kenapa makanya pasangan itu harus dihargai? Kenapa kita jangan lupa sama pasangan kita? Ternyata melalui pasangan kita yang sesulit apapun itu membuat kita punya karakter seperti Yesus. Karena test case-nya, sekolah seumur hidup itu bukan ada di mimbar, bukan ada di gereja. Gereja cuma seminggu sekali.
Tapi kalau di rumah itu 24 jam, maka saya bilang karir yang paling hebat itu bukan karir yang ada di kantor, di gedung, atau di hotel bintang 5, bukan, tapi dalam rumah tangga. Nggak ada cutinya, Bu. Nggak ada cuti 2 minggu, betul? Siapa punya cuti sih 2 minggu? Pak, sorry ya Pak, sekarang gue mau cuti dulu jalan-jalan. Dia tinggalin anaknya, ditinggalin semuanya, tinggalin rumahnya, nggak ada. Dan aku sangat menyadari. Tadinya aku pikir dengan aku pelayanan luar biasa, itu sudah hebat. Tapi waktu suamiku sakit, 2 tahun aku mengurus suamiku di rumah, nggak pernah kemana-mana. Ternyata aku baru sadar, rupanya pelayanan itu bukan hanya mimbar saja, tapi Yerusalem itu paling penting. Amin. Amin. Maka mari, jangan sia-siakan pasanganmu. Jangan nanti sudah mati baru nangis. Papa, kenapa saya nggak pernah punya waktu ngomong sama engkau, Pak? Kenapa waktu hidup enggak? Papa, kenapa waktu itu kita nggak pernah sama-sama? Kenapa saya nggak tunduk sama kau? Aku suka ngejago. Kemarin itu saya ada di Medan. Saya ada di Medan itu kebetulan ada pegawai saya, itu temannya Pak Arik juga. Kita punya asisten. Itu dia menikah. Memang dari Pak Arik udah bilang sama saya, ajak dong calon istrinya sama kita makan, karena kita pengen kenalan juga gitu loh. Dia bilang, enggak Bu, enggak Pak, soalnya dia pemalu. Kita pikir betul-betul pemalu. Akhirnya oke lah, fine. Waktu menikah, saya datang. Sebab saya datang, Pak Arik lagi di Bandung, jadi saya datang sendiri ke sana. Itu saya duduk di depan. Itu luar biasa. Suaminya ini orangnya cool, kan orang-orang kalau dari Sunda itu cool-cool ya. Orang Batak kan agak gitu ya, betul ya. Tapi kalau aku sekarang udah kayak Sunda, tuh. Betul ya, udah kayak Sunda sekarang ya. Nah, terus begitu. Waktu pas duduk, suaminya duduk biasa begini aja. Istrinya dengan rambut 5 kilometer tingginya sasaknya, gitu. Saya pikir mungkin itu kebetulan aja. Waktu pas mau makan, suaminya kasih makan. Saya lihat depan mata saya soalnya. Dia pas mau makan, terus begitu dikasih makan, suaminya mungkin dia nggak suka makan apa, aku nggak tahu lah. Pas dikasih, dia nolak, kok langsung begini. Saya kaget, loh kok gitu, pakai perempuan. Itu kan depan umum, dan baru menikah, belum sampai 100 tahun menikah udah parah begitu kok. Ya. Terus begitu waktu suaminya mau dikasih makan, itu dia kasihnya bukan begini. Biasanya kan kalau biasanya wanita itu kan suka mengayomi. Kalau bisa kasih seperti itu. Bisa gitu, kan? Ya logika gitu. Kalau aku mas itu kalau sopan aku pasti begini, ya. Dia tahu gimana kasih makannya? Luar biasa. Untuk pas mau ngomong, suaminya bilang terima kasih untuk datang kemari. Tapi karena dia nggak bisa ngomong di publik, tahu apa yang terjadi? Ini mic diambil sama istrinya, langsung dia bilang, iya jadi terima kasih semuanya karena begini. Saya berdoa, Tuhan, tolong Tuhan jangan dimakannya suaminya Tuhan. Nggak akan keluargamu diberkati kalau posisinya salah. Istri tunduk pada suami dalam segala hal. Lepas kau hebatnya luar biasa, lepas kau jagonya cari uang luar biasa. Kalau engkau tidak lakukan itu, sampai kapanpun engkau tidak akan pernah jadi berkat dimanapun kau berada. Amin. Yang ketujuh. Yang ketujuh dikatakan, coba kita buka Kejadian 2 ayat 18. Kejadian 2 ayat 18. Kejadian 2 ayat 18 dikatakan, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia seorang diri, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Wonderful. Istri itu penolong. Mungkin kau bilang, enak banget laki-laki Bu Indri. Memang, kita penolong. Tapi kalau engkau renungkan, ini sebenarnya bonusnya ke kita loh. Kenapa bilang? Sekarang bayangkan, misalnya suaminya mau ambil sepatu. Ya, mau ambil sepatu di tingkat 3. Di tingkat 3. Ya, Mah, tolong ambil sepatu, Mah. Kan kita ambil tingkat 3. Naik kan betul. Nanti tiba-tiba, Mah lupa, Mah, dia punya jam. Baik, betul segala macam kan. Karena penolong kan bisa nolong suami, betul? Luar biasa, karena kita suka nolong suami, kita suka bergerak segala macam, makanya langsing. Ya, ini Tuhan tuh baik loh. Wanita dikasih biar langsing, caranya nolong suaminya. Dan juga kita kan menolong suami, kadang-kadang suami suka lupa. Betul, suka lupa. Kata-kata saya gimana ya segala macam. Itu bagus. Ya, kadang-kadang suka, diingat tuh. Waktu saya punya baju ada yang 100 tahun yang lalu beli misalnya. Di mana ya? Nah, karena kita sebagai penolong mesti ingat semua. Jadi apa? Perempuan gak cepat pikun. Luar biasa. Kalau engkau sadar itu pasti engkau happy waktu engkau jadi penolong, Bu. Tapi seringkali kita nggak ngerti, kita pikir kok jadi capek saya jadi penolong. Bonus penolong itu wonderful. Amin. Tapi aku bersyukur, aku ini seminggu ini sakit. Sakitku itu aku sendiri belum pernah mengalami seperti ini. Itu total nggak ada tenaga. Biasanya aku tuh orangnya paling aktif. So pokoknya kemana-mana kalau misalnya Pak Ari bilang, kesini, oke. Ini aku total lemes. Ini sebenarnya saya ini lemesnya total. Saya minta kekuatan dari Tuhan. Tapi waktu aku sakit, itu betul-betul suamiku berikan yang terbaik buat aku. Aku dari seminggu, itu pagi sampai malam tidur terus. Bayangkan, hanya cuma makan, bangun, habis itu tidur lagi. Nggak bisa bangun. Nggak bisa, ini semua nggak ada tenaga.
Makanya tadi juga sebelum berangkat saya bilang, Pak tolong doa Pak. Maka tadi kami di belakang. Dan biasanya kan saya suka nyalam jemaat di sini. Aku tidak punya power selama seminggu ini. Tapi aku percaya Tuhan pasti akan berikan kesembuhan. Nah, waktu kita dalam keadaan nggak bisa menolong suami, suami pasti ambil bagian jadi penolong kita. Jadi artinya apa? Selalu ada take and give dalam rumah tangga. Tepuk tangan dong. Yang siapin, kamu makanin, aduh aku makan, enak juga sih sakit, jadi terus-terusan di suami. Bapak ya? Iya. Tapi kalau misalnya enggak kan mungkin kan aku bisa ambil sendiri ya. Tapi artinya penolong itu jangan kau marah. Nah, mungkin suami bilang loh, kalau gitu begini, suami gimana? Suami mau ditolong. Makanya bapak-bapak, karena kau suka ditolong oleh istri, mau bilang dong sama istri, makasih ya ma. Jangan suka marah-marah sama istrinya. Amin. Amin. Yang berikutnya Matius 9. Oh, yang berikutnya, oh, yang terakhir. Saya undang memusik. Kisah Rasul 1 ayat 8. Saya undang memusik. Kisah 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ujung bumi. Ini fakta. Kita punya power bukan karena engkau jago khotbah, tapi waktu di Yerusalem, waktu engkau menjadi saksi di Yerusalem, waktu orang bisa melihat keluarga ini kok keluarga yang rukun ya, di sana nama Tuhan dipermuliakan. Jadi bukan karena kayanya kita, bukan karena banyaknya harta kita, bukan karena hebatnya engkau punya rumah, bukan. Tapi waktu suami istri saling mengasihi, istri tunduk pada suami, suami mengasihi istri seperti diri sendiri, udah gitu istri sebagai penolong, dan yang tadi saya bongkar satu-satu. Kalau itu kita lakukan, maka dikatakan kita menjadi saksi dari Yerusalem, dan orang yang sampai ke ujung bumi boleh melihat Yesusnya luar biasa. Jadi hari ini mari kita koreksi ya dalam nama Tuhan Yesus. Aku bangga sama Tuhan Yesus, karena dulu saya pelayanan 11 tahun aku sendiri, tapi sekarang saya sama suami sama-sama, dan aku melihat suamiku bilang, Tuhan terima kasih, suamiku bisa berubah itu karena kasih anugerah Tuhan. Betul, Pak Ari ambil keputusannya itu luar biasa. Itu kalau dulu seringkali kadang-kadang Pak Ari tuh pulangnya malam ya Pak ya. Kadang-kadang pulangnya pagi, kadang-kadang nggak pulang. Ya Pak ya pernah nggak pulang juga ya Pak? Iya, nggak pulang, lupa sama istri. Tapi kalau sekarang udah jam 8 Pak Ari udah pulang, jam 9 kami udah tidur, udah masuk dalam selimut, udah peluk-pelukan. Tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus luar biasa.